Sod. Terus? Kitabun unzila ilaika fala yakun. Jangan Kitabun fala yakun ya Umi. Kitabun unzila ilaika fala Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik fi sadrika harajum min fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Di sini tabi'u a-nya dikeluarin, terus au bukan au. Aulia. Au pakai u ya. Jangan pakai o. Ya, insyaallah. Ittabi'u. Dari sini aja, Bu. Unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min duni wala tattabi'u min duni awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin wa kam min qaryatin ahlaknaha wa jangan ditambahin. Nggak ada afad, jaga di sini salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan dipanjangin. Hanya jangan dipanjangin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan mat-matnya. Kalau mat jais ini yang panjang dipanjangin. Mat tobi'inya jangan panjang-panjang. Insyaallah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata. Tambah lagi, hunahnya tambah lagi ini. Wa kam ditahan dulu di situ. Kurang sedikit lagi, sempurnakan. Boleh tanya Umi? Tanya. Itu wakam itu apa namanya itu Umi, nun mati kau temu itu mim hidup itu namanya idgham mimi atau idgham misren. Nggak apa-apa, nanti ditanya. Sekarang baca dulu. Sekarang baca dulu, nanti ditanyain tajwidnya sedikit, walaupun waktunya sedikit. Idgham mimi nun mati. Bu, sekarang baca dulu, Bu. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata. Jangan kalau nggak kuat dipotong jadi dua. Boleh berhenti di mana? Di ba'suna jual di sini boleh. Oke, insyaallah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna. Dari ulangi dari faja. Faja'aha ba'suna bayatan awhum ilun. Terus
di sini wanya kurang itu. Ulangi lagi. Maka nada'wahum irja'ahum ba'suna illa an qalu. Dari ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Jangan kepanjangan, ini kepanjangan do, sama nanya kepanjangan. Diayun saja matobinya. Yang Ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Qalu kurang itu ya. Udah bagus sih, coba kayak di sini kurang. Coba lagi sekali lagi. Ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Nah, Masya Allah. Jadi martobi'inya disesuaikan. Bagus. Bawahnya. Walanas'alannalladzina ursila ilaihim walanas'alannalladzina ursila ilaihim alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Lagi, sempurnakan. Alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Allah. Falanakussunna alaihim. Jangan sun. Son. Falanakussunna alaihim bi'ilmi. Itu sobu, son. Walanakusson. Bukan sun, bukan itu fathah. Falanakussunna ditahan dulu. Ditahan dulu. Falanakus tahan dulu kan ada tasjidnya. Tahan sebentar, jangan cuma dilewatin, disenggol saja, jangan disenggol saja, tahan, ada penahanan di situ, satu ketukan. Falanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma. Him ditahan, himnya ditahan. Oh ya, ikhfa. Him ya. Falanakussunna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Belum. Ini belum. Perhatikan Bu, panjang pendeknya, fathah kasrohnya perhatikan. Ini di sini ditahan, mim mati bertemu ba, ikhfa safawi ditahan ya. Falanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Allah. Oh, ini kalau saya Yumi. Bagus, sudah bagus. Udah bagus. Itu sih itu yang belum, titik imut. Titik yang belum itu. Ayo. Waznu yauma idzi. Wasnya disempurnakan dulu, jangan jangan dilepas lidahnya. Sempurnakan, baru pindah ke nu langsung. Wal waznu yauma idzinil haqq gitu. Wal waznu
yawma idzinil haqq. Nah, bagus. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Bagus, tapi Z-nya lari ke jim. Tadi ya. Sempurnakan Z bukan jim. Ujung lidah karena ujung gigi, karena gigi bawah. Karena gigi, jangan di z gitu. Z. Oh, di zinat zinuhu itu, Mi? Iya, Z-nya ini terlari ke jim tadi. Oh, larinya oke. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Allah. Sampai ain ya, nanti ayat 10. Waman qaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru. Jangan kofat, kho itu Bu, khofat gitu. Khafat. Waman khaffat itu, Mi? Iya. Layak. Tolong yang berisik ditutup mic-nya ya. Mawazinu faulaika alladzina khasiru. Tolong yang berisik ditutup mic-nya, saudara-saudari. Terima kasih. Ibu. Alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina. Nggak kuat ya. Coba diulang lagi, tadi berisik banget, jangan nggak jelas. Dari waman khofat, ulang lagi coba. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru. Faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Kalau itu diputus ada bi ayatina di sini, jangan sempurnakan mata BI-nya. Kepanjangan itu, kepanjangan, panjang banget. Alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina Yazlimun. Coba diputus Bu, udah bagus, cuma diputus coba biar nafasnya kayak nggak terkirit. Di baca Al-Quran itu kalau kira-kira nafasnya udah itu dihentikan sesuai nafasnya sempurna. Berhenti di sini aja. Oh, maksudnya berhenti di situ, namanya wakaf intidhuri ya. Jadi wakaf dalam keadaan darurat. Darurat apanya? Nafas kita darurat. Daripada kita diseret dan mengucapkannya jadi nggak sempurna, lebih baik kita putus aja. Ayo Bu. Oke, Ustaz. Alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina. Dari ulangi dari bima kanu biayatina yazlimun. Walaqad makan walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish gitu. Sini ya, semburkan nafasnya, tafasnya keluarkan. Ma'ayish. Nah begitu. Walaqad makkannakum fil ardi wa nanyakan panjang. lakum fiha ma'ayish. Sempurnakan. Makanna, nanya panjang. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Qalilan ma
lamma tashkurun. Allahu Akbar. Tadi di sini kurang sempurna. Faja'al al. Kalau ain berharokat, jangan larinya jangan lari ke hamzah ya Bu. Langsung aja ditekan, ada penekanan sedikit. Faja'al gitu, al gitu. Ibarat itunya dipepetin, pepetin ke rongga tulang tenggorokan di situ. Tenggorokan kan ada rongganya, terus ada apa ya ini namanya sih? Yang tulang-tulang itu ya. Jangan wajah gitu. Wajah berarti belum mepet ke tulang tenggorokan situ. Ditekankan. Waja'al. Nah, gitu ada penekanan sedikit ya. Kalau ma'al tadi udah bagus. Waja'al di situ udah. Kita mau baca tajwidnya. Waja'al. Itu Mi? Iya. Waja'alna walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish. Masya Allah, bagus. Terus? Qalilam ma tashkurun. Lam kurang. Oh, dia harus ditanya. Qalilam ma tashkurun. Allahu Akbar. Nah, begitu. Masya Allah, bagus. Mau ditanyain tajwid? Ya, Umi. Mau belajar, Umi. Taruh. Mana buku? Ya, siap, Umi. Dari apa? Bismillah udah pada tahu ya. Udah sering banget dibahas Bismillah. Sekarang bahas tajwid umumnya ya, Bu. Udah persiapan bukunya? Udah, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sod. Nah, ini bacaan apa, Bu? Namanya? Huruf-huruf apa? Itu alif, Umi itu baca panjang sampai 6 harokat. Bukan gini, ini alif lam mim sod. Ini namanya huruf-huruf muqotoah. Huruf muqotoah. Taruh. Ada kandungannya. Huruf muqotoah. Taruh. Huruf muqotoah. Ya, Umi? Huruf-huruf muqotoah ya, yang artinya adalah huruf muqotoah adalah huruf biasa, maksudnya dibaca apa adanya. Dibaca apa adanya, paling cuma dipanjangin doang, nanti kan dibagi menjadi mad ya. Ini huruf dibagi dibaca apa adanya, sesuai dengan nama hurufnya. Lam dibaca L-A-M, lam. Mim dibaca M-I-M. Sod dibaca S-O, ada hanya S-O, sod. Nah, tapi setelah dibaca apa adanya, lam, mim, sod. Nah, huruf muqotoah ini dibagi menjadi 2 atau 3 ya. Kita bagi menjadi 3 karena alif termasuk bagiannya berbeda. Huruf muqotoah itu ada 14. Huruf muqotoah ada 14. Huruf 14. 1 alif, 2 ha, 2 ya, to, sudah bisa, Mi? to, To. ha, ro,
tenggorokan. H bawah tenggorokan. H besar. H. Ro. Qaf. Sod. Huruf hijaiyah nggak ada, yang makhrajnya di sudur nggak ada. Itu apa itu? Ro, nun itu Mi? Nun. Ain, sod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kurang 3 ya. Lam. Kaf. Dan mim. Ain, shin, lam. Di depan lam itu kok, mim. Ain, shin. Salam. Udah, Bu? Alif, ha, ya, to, ha, ro, nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Udah? Alif, ha, ya, to, ha, ro, nun, ain, shin, lam, kaf, mim, sod. Ya, sudah. Dibagi menjadi 3. 1, tulis begini, 3. Yang satu kebagian alif. Dibaca badannya. Alif. A. Alif. Baca apa? Atau kayak gini, alif. 3. Alif. 3 ketukan. Alif. 3 ketukan ya. Yang 2 kebagian 5. Ini kebagian 5. Hurufnya adalah ha, ya, to, ha, dan ro. Yang 3 kebagian 14 diambil 6 berarti tinggal berapa? 8. Yang 8 ya, sisanya ha, ya, to, ha, ro sama alif. Berarti apa aja? Nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Habis semua, Masya Allah itu ada. Dan mim. Lam dan mim. Nulisnya Ibu nulisnya yang jelas ya, saya nggak jelas di sini, nggak apa-apa. Yang ini Umi, yang tadi itu yang nomor 2 itu dibagi 5 itu apa sama Umi? Ha, ya, to, ha, ro. Ha, ya, to, ha, ro. Ha, ya, To, ha, ro. Udah? ya, to, ha, ro. Udah? Nah, mereka mempunyai nama. Yang haya atau haro ini di Al-Quran mempunyai nama, Bu. Namanya mad lazim mukhafaf harfi. Yang 5 huruf ini
mempunyai nama, namanya dihapus dulu ini ya. Udah paham tadi udah ditulis kan? Nah, yang lima hurufnya mempunyai nama, namanya mad lazim. Mad lazim. Mukhafaf. 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 Ini ya mukhafaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukhafaf harfi. Yang lima mempunyai nama, namanya mad lazim mukhafaf harfi ya. Nah, yang delapan mempunyai nama juga, namanya mad lazim kebalik harfi musbah. Harfi musbahnya tebal. Hah? Yang 8 bagian yang 8 huruf itu. Yang 8 huruf ini. Harfi musbah. Sin besar ya, di sini ya. Yang lima namanya lazim, mad lazim, mukhafaf harfi. Yang 8 lazim harfi musbah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau itu. Udah ya, saya hapus lagi. Dan yang namanya mukhafaf harfi itu dibaca 2 ketukan. Yang mukhafaf harfi itu dibaca 2 harokat atau ketukan. 2 harokat atau ketukan. Yang hurufnya 8, yang namanya mad lazim harfi musbah. Harfi musbah, nah kebalik ya itunya. Musbah dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Dibaca 6 ketukan. Nah, udah ya, udah ditulis belum, Bu? Udah. Nah, sekarang Umi mau nanya, itu kan Ibu udah ditulis. Huruf-huruf Umi nanya, Ibu lihat buku nggak apa-apa ya? Untuk mengecek bener nggak tulisan Ibu, ya? Udah? Udah. Nah, sekarang Umi mau tanya, ini namanya apa, Bu? Bacaan apa, Bu? Huruf-huruf apa namanya, Bu? Itu namanya huruf muqatta'ah, Umi. Bagus. Huruf muqatta'ah ada berapa? Ada 14. Bagus. Namanya apa saja? Alif, ha, ya, to, ha, ro, nun, ghain, ain, shin, lam, kaf, mim, so. Bukan ghain, Bu. Itu ain, bukan ghain. Ain. Dihapus itu titiknya, jangan dikasih titik. Nggak ada ghain. Qaf, sof, ain, shin, lam, qaf, lam, qaf, mim. Tidak ada ghainnya, Umi? Iya, tidak ada ghainnya. Ain bukan ghain ya. Ya. Sudah 14 ya. Nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf dan mim itu huruf yang 8. Ketambahan hayatul haro terus alif, benar 14. Nah, huruf 14 itu dibagi menjadi berapa, Bu? Huruf 14 dibagi menjadi 3 bagian, Umi. Oke, yang satu apa, Bu? Alif. Alif. Satu bagian alif dibaca apa adanya. Bagus. Yang kedua dibagi 5, ha, ya, to, haro. Bagus. Dibagi. Yang ketiga 8 bagian, Umi. Nun, bukan 8 bagian. Bukan 8 bagian, 8 huruf. 8 huruf, Umi. Ya, 8 huruf. Ini 5 huruf. Yang bagian 3 adalah 8 huruf. Ya, yang 5 huruf ini dibaca bagaimana, Bu? Dibaca ha, ya, to, ha, ro.
bacaannya bagaimana? Bacaannya Dua ketukan. bagus. Makhraj mufakkak harfi. Namanya huruf lazim mukhaffaf harfi, bagus. Nah, yang 8 ini namanya apa, Bu? Yang 8 harfi musbah dibaca 6 ketukan. Bagus. Nah, sekarang Ibu udah paham ya? Berarti benar tulisannya Ibu, ya? Tulisannya Ibu. Nah, sekarang ada tambahan lagi buat huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dibaca apa adanya sesuai hurufnya. Kalau lam berarti di akhirnya ada mim, ada m-nya enggak? Lam ada. Nah, ini lam termasuk masuk ke yang 6 harokat. Nah, sekarang kita nulis 6 harokat. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya di huruf apa? Kalau lam akhirnya di huruf apa? Mim. M, berarti M, mim. Oke, ini adalah mim. Nah, kalau mim, ini depannya hurufnya apa, Bu? Setelah lam. So. Setelah lam. Lam mim. Nah, mim. Alif. Nah, mim, huruf mim. Ini mim termasuk masuk ke huruf yang 6 harokat. M, ya. 1, dibaca 6 harokat. 2, 3, 4, 5. Huruf mim diakhiri dengan huruf apa, Bu? Sod. Huruf mim diakhiri, Mim. nulis mim diakhiri dengan huruf apa? M. Berarti M juga, ya. Nah, ini M juga. M, ini M. Oke. Nah, terus di depannya huruf apa, Bu? So. So. Diawali dengan huruf apa? S. So. S. 2, 3, 4, 5. Diakhiri dengan huruf apa? So. Teto. D. Kok soto? Soto itu mah. D atau dal. D alias dal. Nah, yang M berarti mim, ya. Yang M berarti mim. Nah, sekarang kita sambungkan ya, Bu. Kita sambungkan huruf tersebut. Ini kan dibaca 6, jadi lam, ya kan? Mim bertemu mim namanya bacaan apa? Ini kan bertemu mim dinamakan bacaan idhom mim. Mimi. Nah, idhom mimi, bacaan idhom mimi itu ada dengungannya enggak? Ada. Nah, maka dari itu kita masukkan ke mim sertai dengung. Maksud lam, gitu kan? Nah, ya. Kok ini menulisnya mim kok mam? Ya Allah, ini i ya, Bu. Masya Allah, saya nulisnya salah. Ini i bukan a. Kok diam saja Ibu Saryani ya? Mim. Nah, mim diakhiri dengan m juga. Lam masuk ke mim, terus di mim. Nah, mim masuk ke sod, ada hukum bacanya nggak, Bu? Mim mati masuk ke sod dibaca apa? Hukum mim mati nih. Mim mati bertemu dengan sod. Ini hukumnya apa? Idhar Umi baca jelas. Idhar apa namanya? Idhar idhar safawi. Idhar dari hukum mim mati. Yang dinamakan safawi itu ya mimnya itu. Mimnya adalah huruf dari bibir, safatain, dari bibir, safawi gitu. Sama. Nah, karena ini tidak mempunyai hukum bacaan, mempunyai hukum bacanya idhar, berarti di mimnya dibaca jelas, tidak masuk ke huruf berikutnya. Jadi dibaca lam mim sod. Nah, huruf sod ini kan nomor 6, 5 ketukan. 1, 2, 3, 4.
Kok banyak kan ya? 1, 2, 3, 4. 4. Ini 5, di akhirnya ada 6 ya. Dal ini kalau dibaca Al-Qur'an, dal mati dibaca apa? Mempunyai hukum bacaan apa? Kol. Nah, maka di sini lam masuk menjadi idgham mimi, dimasukkan didengungkan. Mim dibaca jelas karena bertemu dengan huruf sod, dibaca idhar safawi. Setelah idhar safawi kita masuk ke huruf sod. Sod. Nah, dal mati dinamakan menjadi kola. Jadi bacanya lam mim sod. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya, Umi. Nah, jadi perincian dari huruf muqatta'ah kayak tadi. Dibaca abadanya ya seperti ini, mempunyai hurufnya 14 yang tadi udah Ibu tulis, terus dibagi menjadi 3 yang udah Ibu tulis. Bagaimana bacanya, ada yang panjang, ada yang tipis, ada yang pendek. Nah, sekarang ini Umi baru membahas yang 6 harokat. Yang semua huruf yang berharokat, yang yang 8 tersebut kita baca, kita lihat dari huruf tersebut. Seumpamanya nun bertemu dengan sin. Kalau hurufnya nun yang n, berarti itu nun mati, berarti dibaca idhar ya. Kalau nun mati bertemu hurufnya di sini huruf apa aja yang akhirnya hurufnya dibunyikan n ya, yang n itu bertemu di sini hurufnya apa? Kalau hurufnya mim, hurufnya huruf idhar, dibaca idhar. Kalau hurufnya idgham dimasukkan disertai dengungan. Begitu seterusnya ya. Nggak usah di perincian ini, nanti kepanjangan. Nah, sekarang kita bahas yang huruf kedua tadi, yang namanya apa, Bu? Yang 5 itu? Yang 5 tadi nun ini ha ya to haro. Namanya apa? Mad lazim mukhaffaf harfi. Yang artinya huruf-huruf tersebut dibaca tipis atau pendek. Pendeknya 2 harokat ya. Tidak kayak tadi. Yang musbah itu artinya tebal, panjang ya. Nah, sekarang kita contohkan toha. Nah, toha. Ini dibaca 2 harokat. Contoh, tulis. Tonya jangan T-H-O. To. Panjang ya. To. Ya. Terus ha. Ini ada menyangkut huruf ke sini enggak? Ini tidak masuk ke huruf berikutnya enggak ini? Masuk ke huruf berikutnya enggak? Enggak, Umi. Enggak. Maka dari itu dinamakan 2 harokat saja. Namanya tulisannya begini. Pasti toha ya. Namanya mad lazim. Apa, Bu? Mukhaffaf harfi, dibaca 2 ketukan. Semuanya 5 huruf tadi yang tohayaro semua dibaca berapa? Dibaca 2 harokat. Nah, sekarang kita gabungkan. Kan ada di bacaan di Al-Qur'an yang satu matnya panjang, yang satu pendek. Contoh di surat Yasin, kita baca Yasin. Ya sin. Nah, ya ini hurufnya apa, Bu? Ya ini masuk ke huruf berapa? Yang bacaan berapa? Dilihat di bukunya. Yasin. Ya, masuk di huruf harfi yang dibaca 2 ketukan, Umi. Nah, ini makanya dibaca 2 ketukan. Ya, tidak masuk ke huruf sin. Tapi huruf sin ini dibaca berapa, Bu? Masuknya? Yasin. Cari. 2 harokat, Umi. Belum dicari. Yang benar cari tuh. Tadi tulisan tadi huruf sin masuknya kemana? Huruf sin masuk ke yang berapa ketukan? 2, Umi. Salah. 3, Umi. Dimasuk ke salah. musbah.
Baca 6 ketukan. Yang mana yang 6 ketukan? Yang mana? Huruf yang mana? Yang termasuk di huruf di bagian harfi musbah. Yang mana? Huruf yang mana? Huruf apanya? Iyanya apa sinnya? Sin. Sin. Berarti sin masuk ke huruf yang dibaca 6 harokat. Nah, kalau di Al-Quran ditandai dengan mad taslim kayak gini ya, 6 harokat. Maka dari itu tidak semuanya huruf muqotoah yang panjang digabung sama panjang, enggak. Kadang yang panjang sama yang pendek juga dijadikan satu. Contohnya Yasin, gitu, ya kan? Ianya 2 harokat, sinnya berapa? 6 harokat. 6 harokat. Masih banyak lagi. Hamim. Ada surat apa itu? Hamim, banyak itu surat Hamim. Alif. Ha dibaca 2 harokat. Mim dibaca 6 harokat. Selanjutnya begitu. Jadi ini namanya yang 2 harokat mad lazim mukhafaf harfi. Yang 6 harokat ini namanya mad lazim harfi musbah. Pinter, paham nggak? Insya Allah paham ya Bu. Ini penjabaran dari huruf muqotoah secara terperinci ya. Udah terperinci, udah habis ini penjabarannya, udah kayak gitu, udah habis. Oh nanti belum habis. Yang itu umpamanya yang apa namanya? Yang bacaannya tadi udah ya dibeliin kahaya Ain Sod, itu surat apa ya? Maryam itu apa tulisannya apa? Surat Maryam Umi. Nah, itu di situ banyak ikhfanya ya. Nun mati bertemu sin. Nah, kalau sin akhirnya nun mati bertemu sod, berarti itu bacaan ikhfa. Nun mati bertemu sod. Di situ di samarin dan didengungin sedikit ya. Gitu. Selanjutnya begitu ya. Paham ya, Bu? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Umi ngomongnya teriak-teriak. Nah, ini wakaf apa, Bu? Itu huruf ja ya, Umi. Iya, huruf ja ya. Itu tanda wakaf kan? Namanya wakaf apa? Wakaf apa Umi namanya, Umi? Wakaf jaiz. Oh, wakaf jaiz. Wakaf jaiz artinya boleh dan tidak. Ditulis di situ jaiz artinya boleh dan tidak. Maksud di sini karena wakaf boleh tidak. Jadi boleh disambung, boleh tidak. Kalau menemu di tengah-tengah ayat. Kalau kita nafasnya pendek, ada wakaf jaiz, lebih baik kita berhenti di situ. Menghindari curi nafas ya. Jadi kita berhenti di wakaf jaiz. Nah, karena di sini ayat, maka dihentikan gitu ya. Namanya wakaf jaiz. Berhenti boleh, lanjut juga boleh gitu. Tapi kita kalau baca Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an ayatnya panjang, ada kayak gini lebih baik berhenti daripada berhenti di tengah kalimat atau di lain kali yang berhenti di sini aja. Ada sempurnakan bacaan kita sesuai dengan nafas kita. Jangan malah nanti jangan memakai wakaf intidori, pakai wakaf ini aja gitu. Lebih bagusnya begitu. Umi, lama kita ngaji, mungkin di tengah kalimat itu nafas kita udah tidak sanggup, terus tidak ada itu huruf C di itu, gimana kita berhenti, Umi? Kalau berhentinya ya tadi Umi kan tadi Ibu di bawah kan, nanti didengerin ya. Ada yang Umi bilang, Bu, berhenti di situ. Umpamanya di sidrimin. Nah, ini maunya masuk mau pingin banget litun di robi kan lebih bagus di sini ya. Lebih sempurna. Tapi Ibu itu nggak kuat, nafasnya nggak kuat, Umi. Nah, berhenti di sini nggak boleh. Ini namanya nggak nggak memutus kalimat. Gitu. Ini bacanya tadi Ibu kayaknya kalau nggak salah berhenti di sidrik di sini ya, sodrik. Ini, Umi. Bukan berhenti di sini, Umi, di yakum fi sidr ya di sini di sidrik. Di sidrik. Ini juga nggak apa-apa. Udah namanya ini wakaf intidori.
wakaf darurat. Nah, kalau wakaf darurat udah memakai wakaf darurat, berarti nanti memakai wakaf ibtida, ulang, dari ulangnya. Ngulangnya jangan sembarangan, setidaknya satu kalimah dari belakang gitu ya. Lebih baik dari visi dari Kak, bagus. Jangan langsung harojum gitu, jangan ya, didorong dari belakang gitu. Itu namanya wakaf ibtida dan wakaf intidori, dipakai di situ gitu. Kita sering pakai tapi cuman kita nggak tahu apa namanya gitu ya. Nah, udah Bu, udah paham Bu? Wakaf apa namanya tadi, intidori? Intidori wakaf darurat, artinya wakaf yang darurat. Darurat dalam arti nafas kita nggak nyampe, diwakafkan. Kalau wakaf ibtida itu pengulangan dari awal, membaca diulang. Ya, ditulis Umi, mungkin subhanallah ada yang tanya kenapa berhenti di situ, apa dibilangan? Ya, tulis saja, ya tulis semuanya, ilmu ditulis. Ya udah tulis Umi. Ya, mengulangnya adalah wakaf ibtida. Ibtida adalah ulang pertama. Ya. Ulang dari awal. Iya, diulang dari awalnya, dari mana? Jangan mutus, jangan kalau tadi kan Umi dibilang harus kalau udah wakaf intidori kita dorong dari wakaf pakai wakaf ibtida, yaitu didorong dari belakang satu kalimah minimal. Kecuali kalau bertemu wawu, umumnya ketemu wawu di sini. Nah, kira-kira mau didorong dari sini nggak kuat nafasnya. Tapi saya kalau dari sini, dari wadzikrul lil mu'minin, saya bacanya lebih sempurna. Dah ada wawu nggak apa-apa, dibaca dari wadzikrul lil mu'minin. Itu kalau kita nafas kita bagusnya dari sini. Kalau nafas kita mencukupi, didorong dari belakang. Litundziru bihi wa dzikra lil mu'minin. Begitu ya. Sempurna. Itu namanya wakaf, tanda-tanda berhenti orang baca Al-Qur'an. Masih ada waktu? Lagi 5 menit Umi. Umi tanya Umi. Tadi kan saya di situ, itu ada tadi waktu saya berhenti di situ Umi. Mim mati ketemu ba, apa namanya Umi? Apa Umi? Mim mati bertemu ba adalah bacaan idgham mimi. Atau idgham mislan ya, hukum mim mati. Mim bertemu mim. Karena hukum, ada hukum bacaan banyak. Ada hukum nun mati dan tanwin, ada hukum mim mati, ada hukum lam mati, ada hukum lam ta'rif ya, lam ta'rif, lam ta'rif, ta'rif gini ya, ta'rif, lam ta'rif. Ada hukum huruf mati. Nah, ada hukum huruf mati. Ada hukum apa lagi ya? Ada hukum idgham. Banyak hukum-hukum. Ada hukum ro. Banyak sekali hukum-hukum ya. Nanti kita insya Allah kalau diberi umur panjang bisa ketemu lagi. Nanti kan kapan-kapan sama teman yang lain membahasnya, Ibu bisa mendengarkan gitu. Ya. Jadi digabung-gabungkan. Satu lagi soal Umi. Umi, seandainya Umi kita lagi ngaji, terus di situ Umi ada huruf yang bisa kita matikan, sementara huruf itu hidup. Apa namanya Umi? Oh, itu qalqalah. Ya namanya itu apa itu Umi, yang kayak namanya Pak Arif itu? Apa namanya Umi? Oh, mad apa huruf bacaan. Kalau huruf mati banyak kalau huruf mati mad tobi bertemu satu huruf mati dihentikan atau dimatikan. Contoh lil mu'minin. Nah, ini mad tobi ya. Mad tobi kasro bertemu ya mati. Bertemu huruf hidup yaitu nun yang hidup berharokat fathah tapi diganti sama kita disukunkan. Minin. Nah, ini namanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Tunggu ya, mad arid itu not arid li sukun. Mad arid li sukun. Ini bukan, ini kalau dihentikan di akhir kalimat. Tapi kadang-kadang kalau dihentikan enggak semuanya
kita baca dihentikan, nggak semuanya mat arid disukun, Bu. Kadang-kadang kol-kolah itu juga kalau dihentikan, karena itu mempunyai huruf mati, dihentikan otomatis dimatikan. Itu masuk ke hukum kol-kolah. Ya, kol-kolah dan hamas. Kol-kolah dan hamas tergantung hurufnya, gitu loh. Kalau kita hentikannya hurufnya bil haq, haq kan kayak gini. Nah, ada tasjidnya al haq, haq umpamanya ini ya. Tulisannya kan haqqo, apa haqqun, haqqo ya. Ada ini ko-nya kan hidup, tapi kita hentikan. Namanya ini bukan mad aridil sukun, Bu, tapi namanya kol-kolah. Ya, Kol-kolah kubro. Kol-kolah kubro ya, Umi? Iya, kol-kolah kubro. Huruf hidup dimatikan ya? Terus ditambahin dengan tasjid ya. Kol-kolah kubro sukhro. Sebenarnya kol-kolah kubro sama yang semuanya yang di akhir kalimat namanya kubro. Ini semuanya sama lah, dibatas sama-sama yang tidak ada tasjidnya juga. Cuman ada penekanan sedikit di sini. Kalau di tengah kalimah itu namanya kol-kolah sukhro. Kayak contoh di sini. Nih, sid. Nah, jangan gitu. Fala yakun fi sodrik. Bagus di sini ya, sodrik gitu, sodrik gitu. Allah. Nah, ini itu namanya kol-kolah apa, kubro? Sukhro, ini kol-kolah sukhro. Yang kubro yang tadi Umi bilang al haqqu bil haqqu gitu. Ya, makasih, Umi. Udah ya. Udah ya. Belum semua, Umi, lagi masih banyak, Umi. Aku masih itu yang melebur kalimat itu masih susah aku, Umi. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan semuanya belajar itu pelan-pelan. Yang intinya pelajaran tajwid kali ini Ibu harus dipahami dengan huruf-huruf muqatta'ah ya. Nanti udah pinter bisa menjelaskan yang lain. Gitu ya, Bu.